Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kepada yang terhormat Bapak Afri Martiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memandu jalannya presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya Dina Angelika selaku moderator, dan ada teman saya Ludia Firjana, Elvan Deni, Tri Bintang, Intan Mistiani, Istiqomah, dan Ahmad Geo. Kelompok kami akan menyampaikan mini riset, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap yang akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang pertama ada pengertian serta tujuan dan prinsip RPP. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru sebagai pedoman melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. RPP berisi perkiraan tentang apa dan bagaimana kegiatan-kegiatan belajar mengajar berlangsung yang dibuat dengan baik dan juga benar, agar kegiatan pembelajaran berjalan sistematis dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya ada tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disingkat dengan RPP. Yang pertama memiliki tujuan mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana, serta dapat menjadi acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya, prinsip-prinsip RPP. Yang pertama, dalam menyusun RPP, hendaknya memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Yang kedua, RPP hendaknya menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, dalam menyusun RPP adalah berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat, RPP harus mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, prinsip pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Yang keenam, RPP mampu mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang ketujuh, RPP harus menerapkan teknologi informasi dan komunikasi secara integrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas rangkap. Yang pertama itu ada nama sekolah seperti di atas, ada model PKR, ada kelas atau semester, ada lokasi waktu. Yang pertama standar kompetensi IPA kelas 5, memahami jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Yang kedua IPS kelas 6, memahami peranan Indonesia di era globalisasi. Kompetensi dasar IPA kelas 5, mengidentifikasi jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. IPS kelas 6 menjelaskan dampak positif serta negatif globalisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga ada indikator A, IPA kelas 5. Yang pertama ada menjelaskan maksud dari makanan bergizi. Yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Yang ketiga mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang mengandung protein. Yang kelima mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang mengandung vitamin. B, untuk IPS kelas 6 menjelaskan dampak positif globalisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua ada menjelaskan dampak negatif globalisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Yang keempat ada tujuan pembelajaran. Siswa kelas 5
dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan makanan bergizi serta mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Lalu kedua, siswa kelas 6 dapat menjelaskan dampak positif dan dampak negatif globalisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Kelima, ada materi pembelajaran. Untuk IPA kelas 5, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh kita, diantaranya karbohidrat, protein, dan vitamin. Karbohidrat merupakan zat yang diperlukan tubuh sebagai sumber energi yang utama, seperti yang ada di gambar di atas. Yang kedua, ada protein. Protein merupakan zat yang diperlukan sebagai penyusun sel-sel tubuh yang berguna untuk pertumbuhan, seperti gambar di samping contohnya. Selanjutnya ada metode pembelajaran, yaitu terdapat ceramah, diskusi, dan penugaskan. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pelajaran terdapat kegiatan awal seperti pembukaan, kegiatan inti seperti pemberian materi, dan kegiatan penutup pemberian tugas. Selanjutnya ada alat dan sumber belajar. Alat yaitu seperti gambar makanan, gambar dampak globalisasi. Untuk sumber belajar yaitu buku paket IPA kelas 5 dan buku paket IPS kelas 6. Dan yang terakhir yaitu penilaian. Pada penilaian terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu prosedur penilaian, yaitu seperti penilaian proses dan penilaian hasil. Yang kedua, jenis penilaian, yaitu tes dan non-tes. Yang ketiga yaitu teknik penilaian, seperti penilaian sikap menggunakan lembar observasi pengamatan, dan untuk penilaian pengetahuan yaitu tugas tertulis maupun lisan. Yang terakhir, bentuk instrumen penilaian, yaitu tes tertulis dan non-tes. Selanjutnya yaitu pengertian penilaian. Penilaian merupakan proses dalam menentukan suatu nilai pada objek yang dinilai. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Inanna et al. 2021. Penilaian adalah tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu. Berdasarkan pendapat tersebut, menunjukkan bahwa penilaian dipandang sebagai suatu proses dalam menentukan nilai terhadap suatu objek yang sedang dinilai. Maka, dapat disimpulkan bahwa penilaian yaitu suatu upaya yang sistematis, di dalamnya meliputi pengumpulan informasi, analisis, dan interpretasi informasi tersebut guna mengambil keputusan dan kebijakan yang sesuai dengan kriteria dan penilaian. Selanjutnya, perbedaan yang signifikan antara penilaian umum dan penilaian pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama itu ada tujuan. Untuk penilaian umumnya, ini dirancang untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa berdasarkan kurikulum standar, dan bertujuan untuk menilai sejauh mana sih siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Untuk penilaian pembelajaran kelas rangkapnya, dirancang untuk mengukur kemampuan siswa yang belajar dalam satu kelas yang terdiri dengan siswa dengan tingkat kelas yang berbeda, dan bertujuan untuk menilai kemajuan individu berdasarkan tingkat dan kemampuan mereka masing-masing. Poin kedua, ada bentuk. Untuk penilaian umumnya dapat berupa tes tertulis, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir, dan tugas-tugas standar lainnya. Bentuknya dapat berupa pilihan ganda, esai, dan soal-soal lainnya yang memiliki jawaban benar atau salah. Untuk penilaian kelas rangkapnya, yaitu lebih fleksibel dan adaptatif, menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti portofolio, proyek, dan tugas berbasis kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat perkembangan siswa. Yang ketiga, kriteria. Untuk penilaian umumnya menggunakan kriteria penilaian yang baku dan seragam untuk semua siswa. Rubrik penilaian yang digunakan bersifat objektif dan standar. Penilaian pembelajaran kelas rangkapnya yaitu menggunakan kriteria yang bervariasi sesuai dengan tingkat kelas dan kemampuan individual siswa, yaitu yang bersifat
kualitatif, dan deskriptif. Yang keempat itu fokus. Untuk penilaian umumnya, lebih fokus pada hasil akhir dari pembelajaran, yaitu apa yang telah dipelajari dan dipahami oleh siswa. Penilaian pembelajaran kelas rangkapnya yaitu berfokus pada proses pembelajaran individual siswa serta kemajuan yang dicapai berdasarkan tujuan yang berbeda untuk setiap tingkat kelas yang ada dalam satu ruangan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulannya yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah sebuah dokumen yang berisi gambaran atau rencana pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 kali pertemuan, 1 semester atau lebih. Penyusunan RPP kelas rangkap bertujuan untuk merancang pengalaman belajar siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran untuk dapat menggapai proses. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.